Obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita mau bahas tentang top up listrik di warung lalapan. Wow. Pak Sutradara, ini apaan nih cerita? Tumben gak cabul, Pak? Cerita lucu. Oke, top up listrik warung lalapan. Ini agak luar biasa ya. Ini kita akan nanti ngobrol-ngobrol drama di negeri plus 62. Seperti biasa, niatnya cuma mau top up token listrik, ujung-ujungnya malah dapat kartu merah kriminal. Ini memang hebat. Podcast ini spesial edisinya. Kita akan ditemani oleh 2 orang sahabat. Oke, kita boleh perkenalkan deh. Oke, nama saya Natsu aja panggil deh. Natsu? Iya dong. Nah. Ini dagang lalapannya? Bukan. Saya kira ini yang jualan lalapan, saksi hidupnya. Nah, ini yang jual lalapannya, ini yang ngamuknya. Oke, satu lagi siapa di sebelahnya Natsu? Halo, aku Bona. Oke, Bona sama Natsu ya. Boleh kasih dikit nggak backgroundnya nih? Kalau saya dagang lalapan. Bukan, saya ojek online aja. Oke. Ya. Kalau aku maling ayam aja ya. Lebih enak kayaknya, langsung digoreng. Jangan-jangan ini pelakunya nih yang kanan. Nah, bisa jadi nih, bisa jadi pelakunya nih. Beneran pelaku nih. Makan lalapan depan sering hilang ayamnya. Oke. Di hari ini kita nih akan ditemani oleh 2 orang ini ya. Mereka psikolog-psikolog muda yang luar biasa. Mereka adalah aktivis psikologi muda yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Seperti biasa kita akan lihat sudut pandang psikologi dari cerita ini. Pertanyaannya ya. Kalau orang normal, saya pengen tanya sama Natsu nih. Natsu, pernah nggak sih kamu beli sesuatu hal di tempat yang nggak pas gitu? Sama kayak Pak mau beli bakso di toko listrik gitu, pernah nggak? Ya enggak dong, ngapain? Kan udah jelas-jelas dia nggak mungkin jualan bakso di toko listrik, Pak. Oke, berarti itu nggak mungkin ya? Hal yang tidak mungkin kecuali orang itu ada kelainan. Kelainan? Jadi, agak lain gitu? Ya, agak lain ya. Kalau dari Bona gimana? Pernah nggak melakukan hal-hal lucu seperti ini? Ya, nggak pernah ya, kecuali emang benar kata Natsu, orang yang memang agak kelainan. Buat apa kita beli listrik nih atau beli makanan ke toko bangunan misalnya? Emang bakalan dapat orang normal ya. Kalau orang yang benar agak kelainan, mungkin beli balon lah ke toko makanan, mungkin. Masih dekat-dekat. Karena dia kan ya? nggak berpikir hal itu. Yang penting duko aja itu. Oke, tapi ini ada kisah nyata kan ya. Beli token listrik di dagang lalapan. Nggak dapat tokennya, ngamuk, meledak, dagangnya dihajar. Ini agak hebat ini. Plus 62 ya. Luar biasa. Wow. Menurut teman-teman nih, dari sudut pandang psikologinya ini orang ngapain sih? Siapa ayo? Kalau menurut saya ya dari pandangan psikologi, kemungkinan kayaknya cuma nyari sensasi aja kayaknya, Pak. Atau mungkin memang punya kelainan juga kayaknya. Kayaknya ya. Kan kita nggak tahu backgroundnya dia seperti apa, kehidupannya dia seperti apa di ya, belakang. Kita nggak pernah tahu soalnya. Kan kita belum kenal nih orangnya. Mungkin kasusnya seperti itu. Mungkin aja dia itu punya kelainan mental yang tidak pernah urus sama orang tuanya atau seperti apa. Kedua itu kemungkinan benar dia nyari sensasi untuk viral. Zaman sekarang kalian tahu kan, viral di negara ini sangat amat gampang, ya kan? Sensasi dikit udah viral. Tapi kalau dari segi psikologisnya mungkin dia punya kelainan mental. Terus dia mungkin pas kecil itu nggak pernah diajarin. Kan kita punya beberapa emosi nih. Cara menghadapi emosi kayak marah itu seperti apa sih? Cara menghadapi emosi sedih, kesal itu seperti apa? Mungkin dulunya kurang perhatian dari orang tuanya. Gitu sih, Pak. Oke, bisa ada cerita background masa lalu yang mungkin menyebabkan kondisi ini ya? Benar. Ya. Kita nggak pernah tahu soalnya. Soalnya kan kita nggak tahu juga riwayat medisnya sebelumnya seperti apa. Atau mungkin memang sengaja pengen cari masalah buat ada alasan buat marah. Maybe? Bisa jadi juga, Pak. Wah, nggak suka nih lihat dagang lalapan mukanya bikin jengkel nih. Pesan yang aneh-aneh lah, nggak ada, hajar. Mungkin kan salah dia karena dia nggak jualan. Mungkin ada background juga kan kalau dagang lalapannya buat dia kesel. Kita nggak tahu nih di belakangnya. Wah, aku
marah nih sama ini, oh dia ternyata orangnya kayak gini nih, orang ini buat marah buat inilah, buat dia biar marah sama kita. Nanti kan kita nanti viral nih kita, dia yang disalahin gara-gara aku marah ke dia. Jadi dia yang si ngamuk ini jadi korban gitu loh istilahnya. Oke. Agar dia diskriminasi Iya. atau apa ya bahasanya Bisa, itu. jadi di luar topik juga ya, soalnya saya pernah punya pengalaman kerja di Nusa Penida, kerja di Nyari bengkel sensasi motor ya? juga. Pernah ada pelanggan yang kurang puas sama, bukan kinerja saya sih, lebih ke bos saya kinerjanya kurang puas. Jadi dia sengaja gitu loh cari masalah. Biar entah biar apa, karena memang dia kan orang sana tuh. Benar. Nah, kita kan pendatang, kerja di sana, cari uang di sana gitu. Memang sengaja orang itu cari masalah ke kita gitu. Dan case juga banyak loh. Saya juga pernah menemui hal yang seperti itu. Kadang misalnya nih tempat cuci motor. Padahal motornya udah bersih. Motornya udah pokoknya bagus lah sesuai dengan mintanya dia cucinya. Tapi ada satu hal misalnya debu atau apa yang masih udah dikomplain, disalahin sampai Google review-nya dicercer. Iya. Mungkin juga kita Bisa kan nggak juga kayak gitu. Sering sekali ya. Bisa juga saingan bisnis, tapi bener. dari kasus ini ya kita belajar satu hal menarik ya. Manusia tuh konslet kepalanya itu gampang banget terjadi ya. Gara-gara hal kecil marah, emosi. Kan ini kan sudah cukup sering ya. Belakangan kan lagi banyak nih cerita berapa tahun yang lalu ingat nggak? Di mana kisah tokoh-tokoh pemerintahan kita pamer marah-marah tuh. Wah keren banget. Oh dikit-dikit marah. Iya. Ya nih Pak Bu, masyarakat jadi apa kalau kalian pamer gini ya? Buat Mungkin apa? jadi kayak gini nih, jadi pelaku-pelaku gini nih. Benar. Tapi kan kayaknya sampai sekarang masih tuh ada yang kayak gitu tuh, enggak? Salah siapa nih? Salah wakil rakyat? Aduh. Nggak Tidak lah ya. bisa dibilang salah wakil rakyat juga masalahnya. Gini loh. Gini ya. Kalau kita nyalahin rakyat, SDM kita mohon maaf, Indonesia rendah ya. Kalau kita mungkin, tapi balik lagi, kalau kita ada yang speak up, apakah pemerintah akan mendengar hal itu? Nah, masih jadi, ini tuh kayak masalah yang kompleks gitu loh. Kalau kita speak up kita salah, kalau kita nggak speak up, ya makin lambat laun akan tidak baik. Apalagi dengan SDM kita yang memang jauh di bawah rata-rata dengan negara-negara lain. Ya Bapak lihat sendiri kan ya. Kalau kita bilang ini kan ya, kalau kita sampai ke atas wakil rakyat yang memang agak berantakan ya. Tapi kalau kita mau lihat circle ya, scoop yang lebih kecil lah. Bayangkan ya. Ini ada, kita mulai dari si Bapak dulu deh. Si Bapak siapa ini? Pak, Iya. bayangkan punya anak ya. Aduh. Bayangkan anak di rumah ya kan. Salah dikit dibilangin marah meledak. Iya. Responnya apa Pak? Ya dimarahin balik lah. Fatality langsung gitu. Iya dong. Hajar. Enggak sampai dihajar kalau bisa. Kalau memang tidak keterlaluan ya enggak sampai dihajar kalau saya ya. Kalau keterlaluan, Hajar fisik. hajar fisik. Iya. Ini nih yang melahirkan bapak-bapak pelaku tadi nih kayaknya. Tidak boleh. Nah inilah, ya kan Pak, ini tuh jadi penyebab kayak kita tuh punya trauma masa kecil. Nah ini nih penyebabnya kayak gini. Nah, masalahnya saya seperti itu dulu gitu loh. Kalau yang memang sudah benar-benar fatal ya, kesalahannya kalau tidak terlalu fatal mungkin masih bisa kita kasih tahu pakai omongan aja. Tapi Oke. kalau udah benar-benar fatal yang pakai omongan nggak bisa ya tindakan. Berarti pengaruh lingkungan Pengaruh lingkungan kuat. Kalau dari Ibu kuat gimana nih Bu? sekali. Kalau saya sendiri ya mending dikasih tahu benar-benar gitu loh. Kita ajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, kalau memang dia tidak baik, kita kasih tahu konsekuensinya kamu bakalan kayak gini. Kan ada tuh di psikologis yang teorinya siapa namanya itu? Yang behavior. Nah, itu kan kalau si anak ini, kalau dia memang salah, dia bakalan bakalan kena sanksinya seperti apa? Entah misalnya yang tidak diberi buku lah, tidak diberi handphone berapa minggu gitu misalnya kan. Kalau memang dia melakukan hal baik, ya dia bakalan ada reward. Dari sana kita udah diajarkan loh anak-anak itu. Pasti nanti makin lambat laun dia akan mengerti hal itu. Oke, berarti lebih baik kita pakai
pleasure-nya ya, mendapatkan kenikmatan daripada kita hajar dari pain-nya memberikan rasa sakit ya jika masih Iya, bisa. dan itu bisa buat trauma loh si kecil. Bahkan bisa masuk ke alam bawah sadarnya dia untuk besarnya nanti. Oke, kita ambil cerita yang agak mirip-mirip nih ya. Beda sih, beda tapi agak mirip nih. Kalian lagi sakit perut kebelet nih. Banget udah di ujung. Mau masuk kamar mandi, kamar mandinya diserobot orang. Responnya apa nih? Saya marah, Pak. Pukulin nggak? Enggak sampai pukul. Soalnya saya nggak kenal nih orang siapa nih. Gitu. Enggak, jangan cekek dong. Jangan cekek dong. Marah-marah aja udah. Soalnya untuk zaman sekarang kita nggak tahu nih orang bawa barang apa nanti di belakang nih. Kalau kita lawan. Bawa tuyul. Enggak dong. Hati-hati dompet tuh. Siapa tahu bawa sajam yang lain. Gara-gara sakit perut kita hilang nyawa. Kan berabe dong urusannya, Pak. Oke. Kalau ibu kira-kira gimana, Bu? Ya cari toilet lain lah. Nah, solusi nih, Ngapain? solusi. Ya carilah solusi. Kalau marah, ya kan? Win solusi. Kan bapak nggak tahu, kan bapak nggak bilang apakah ada toilet lain atau enggak. Ya kan? Enggak, kalau saya marah dulu saya. Kalau marah, apakah menyelesaikan masalah? Malah makin sakit perut loh. Setidaknya rasa kesel di hati itu keluar gitu loh. Kalau sakit perut kepepet kadang nggak bisa mikir kan. Iya. Iya. Ya benar sih. Ya, di samping itu kan kalau misalnya kita nggak gini juga udahlah sakit hati, sakit perut juga. Benar. Kalau nggak ada tisu gimana? Nah, Pakai daun. Kita dapat hal menarik nih dari sini ya. Ada perbedaan besar antara cara berpikir perempuan dengan laki-laki. Di mana di satu sisi tadi cari solusi toilet lain perutnya sakit. Di satu sisi wah udah sakit perut, sakit hati, marah aja. Ya. Ada perbedaan pola pikir. Biasanya yang lebih perasa perempuan nggak? iya pasti sih. Ini yang perempuan yang mana nih? Yang ini Pak. Masa nggak terlihat sih Pak? Kok Iya juga sih Pak. lebih solutif yang perempuan nih. Yang laki-laki nih jangan hatinya lembut nih, selembut sutra. Mungkin ya. Di luar marah-marah, di dalam nangis. Hati ada sakit. Nggak, soalnya kalau saya sering kayak gitu, kalau bukan giliran saya tapi sudah giliran saya tapi diserobot, itu sakit, benar-benar sakit hati, kesel sakit hati gitu loh. Oke, kalau kita cari relasinya ya sama yang tadi ya. Sudah buru-buru nih mau beli token. Nggak jual dagangnya. Salah siapa? Nggak salah yang nanya juga, ngapain beli? nanya dagang nanya token listrik di dagang lalapan. Kali-kali sekarang banyak dagang lalapan terima token listrik. Ya mustahil lah Pak. Kecuali kalau memang Kalau di Rico baru. di lalapan itu ada pelangnya ya, jual pulsa listrik atau pulsa itu mungkin. Kan masalahnya nggak ada dari video yang terlihat ya. Dan dia nggak terima loh. Ini kebodohan yang hakiki nggak? Bodoh banget. Ada generasi yang lahir seperti ini di negara plus 62 kita. Yang salah siapa? Yang salah yang marah-marah itulah. Orang udah jelas-jelas di pelangnya itu juga nggak ada. Nggak tertera jual beli pulsa listrik. Sampai generasi kita ya, ada yang bisa sebodoh itu ya. Kalau kita bilang bodoh lah nih. Bodoh. Ada yang bisa sebodoh itu, kira-kira salahnya siapa nih? Saya ngomong saya salah orang tua ya. Enggak, salah orang tua dulu. Salah orang tua. Belum ke sana ya, belum ke sana. Sabar Pak. Nggak usah dibawa ke pinggir jurang minta tolong. Sudah ke tengah nih saya nih. Jadi bawa ke Ini pinggir udah jurang. mau jatuh nih. Salah orang tua karena lingkungan kecilnya itu kan orang tua dulu. Bener ini. Salahnya orang tua seperti biasa ya. Kita juga di podcast-podcast selalu aja. Salahnya siapa? Salah bapak ibunya. Bapak ibunya orang ya, bukan Lingkungan kita. internal dulu. Bapak ibunya orang lagi. Dia orang, Pak. Aduh. Kucing. Ini banyak terjadi ya. Ingat ya, ini para orang tua. Ingat. Kalau kalian didik anak ya. Kalau kalian seperti saya bilang lah sering. Kalau nggak siap punya anak, nggak usah punya anak. Benar. Kalau nggak siap korban perasaan, nggak usah nikah. Benar. Tinggal di hutan aja sendiri aman. Ya kan? Gitu. Saat kita melampiaskan emosi di tempat nggak seharusnya seperti tadi ya, sudah jelas ya kan, itu dagang tempat jual lalapan beli pulsa. Mungkin aja tadi ada banyak motif ya, bisa aja karena memang pingin cari masalah. Tadi kita udah dapat beberapa. Cemburu sosial bisa. Cemburu sosial juga bisa. Bisa juga displacement emosi. Kenapa displacement? Displacement ini kan masuk di self defense mechanism ya. Iya. Mekanisme pertahanan diri milik manusia, di mana kita nggak bisa, contoh nih ya,
Di kantor dimarahin bos. Sampai rumah nggak berani marah. Pelampiasan nggak bisa. Kenapa pasangan lebih galak lagi daripada bos di kantor? Nah itu strategi copingnya kurang. Nah, lihat anak lagi main mau meledak marah, anaknya lebih galak lagi. Akhirnya terjadi apa? Hewan peliharaan di rumah ditendangin kalau malam. Kucing lempar, anjing tendang, wah sudah. Pemindahan emosi. Dan ini sudah ada sejak zaman terciptanya manusia. Karena itu disebut dengan self defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri manusia yang bergerak di level bawah sadar. Dan saat disadari, sistem ini sebenarnya otomatis shutdown atau tidak bisa berfungsi lagi karena kita udah sadar. Tapi ada loh manusia-manusia yang sudah sadar itu salah tetap dilakuin. Ini yang kita sebut mungkin orang-orang gangguan kejiwaan ya. Iya. Narsisme juga ya. Betul, tapi tanpa kita sadari kita sering loh melakukan ini. Mungkin Tapi tanpa sadar. mau pulang malam, ya kan? Atau terlambat pulang lah kemalaman. Sebelum dimarahin marah duluan. Ada yang pernah nggak? Pernah. Telat pulang dimarahin sama ibu, ya marah balik. Kamu kayak gitu. Kamu kayak gitu. Aku Ya enggak. kan biar nggak dimarahin, dia marah lah balik. Tapi habis itu kayak nyesel. Nggak masalahnya aku nggak pernah. Yang penting udah bilang aja. Kan ada cowok, beda sama perempuan kan. Kalau perempuan itu kalau telat malam, telat pulang nih, udah misalnya jam 10 ke atas belum pulang, pasti ditanyain kan, dicercer. Bahkan dibilang ya enggak, padahal kita benar-benar ke kuliah atau gimana kan. Kayak kamu ditanya terus-menerus gitu loh. Dicecer, ditanya-tanya terus. Ditanyain kamu kemana? Gini kok ini pulang bapak itu. Ini banyak ya. Tadi kita dapat beberapa hal ya. Mungkin aja terkait self defense mekanismenya di mana ya dia pelampiasan emosi bisa. Tapi kalau kita renung-renungin ya, sebodoh-bodohnya orang ini bodoh banget loh. Iyalah. Iya iyalah. Saya coba berpikir dengan nggak sadar, saya coba agak gila dikit, saya nggak bisa segila dia kayaknya. Tapi saya coba berpikir ya Pak ya, apa mungkin si dagang lalapan ini Jatuh sama cinta. si pelaku bukan? Mereka kenal nih. Mereka pacaran? Enggak dong. Oh enggak. Enggak, Dulu-duluin lah. jangan lah. Mereka kenal nih. Nah, ditauin nih, mungkin saudara atau apa, ditauin. Si dagang lalapan ini mungkin bisa top up listrik kan nggak harus di konter atau segala macam kan, bisa melalui aplikasi kan. Betul. Ya kan? Ya. Berpikir nih, Ya. bisa lewat aplikasi kan. Siapa tahu dagang lalapannya minta tolong karena punya aplikasi. Tapi dia nggak mau. Si dagangnya akhirnya dia ngamuk ini. Tapi Sekali lagi, andaikan si dagang bisa membelikan pun saat kita ditolak ya. Iya, Wajar nggak sih respon kita langsung kekerasan? Pasti. Enggak, namanya kita sudah ditolak kan kita minta tolong nih. Contoh kayak aku minta tolong sama kamu. Kamu nggak mau, ya udah gitu loh. Nah itu makanya punya pasti gangguan mental dia. Kita agak sepakat nih. Ada gangguan mental atau bodohnya keterlaluan. Kemudian kekerasan ya. Di negara ini kekerasan belakangan dianggap wajar loh. Bahkan diposting jadi lucu-lucuan loh. Benar. Ya, heeh. Siapa sih yang nggak ketawa saat lihat potongan klip video lucu yang kepleset, jatuh, kebentur. Itu kekerasan semua loh. Dan kita ngakak. Iya. Iya. Ya. Jujur ya. Benar. Kayak melihat orang menderita tuh kita bahagia. Betul. Iya. Ini hati-hati nih. Ini gawat ini. Generasi kita seperti ini ya. Gimana Pak? Bahaya ini. Makanya Yang saya pertama- bilang kan SDM rendah. Nah, kekerasan dinormalisasi, SDM nggak banyak loh kemarin, Pak. Banyak pengangguran di negara ini. Saya cari lowongan lo susah banget yang daftar. Banyak pengangguran yang nggak mau bekerja di negara ini maunya dapat duit itu benar. Ya. Banyak pengangguran yang mau bekerja dan niat bekerja dengan baik sedikit. Kan kita lagi booming. Kita sempat bahas di podcast-podcast yang lalu ya. Entah kenapa ya, minta gaji naik tapi otak nggak dikuliahin. Yang terjadi apa? Demo. Ya. Ya lihat juga dong Pak orang dalam mah. Ya kan? Banyak lo cerita mau masuk kerja aja, ya kan? Harus bayar dulu kasih pelita. Wah, luar biasa. Aduh. Gaji berapa? 3 juta Pak. Oke, untuk masuk kamu keluar duit berapa? 20 juta hanya untuk jadi pegawai. Kasihan. benar. Dan itu terjadi di sini. Ya. Negara kita luar biasa, penuh inovasi. Mau nyenggol tapi udah di jurang gimana ya? Oke, kita kembali. Agak serem ya pembahasannya ya. Aduh. Kita kembali ke sudut pandang psikologi nih. Aduh. Kekerasan dianggap wajar. Lalu kembali, katanya
orang timur ya. Katanya orang timur penuh sopan santun ya kan. Ditolak langsung tonjok. Sopan santun nggak nih? Nggak ada sopan santunnya seperti itu. Apa mungkin kita ganti budaya lah ya. Plus 62 mungkin. Orang dengan harga diri tinggi, senggol dikit marah. Kita nggak bisa pungkiri loh. Gengsi orang plus 62 luar biasa. Pengaruh lingkungan, Pak. FOMO, pengaruh lingkungan. Parah sekali. Ya kan? Untuk bisa pakai elektronik seri terbaru. Jangankan jual kolor, jual diri aja oke. Jual ginjal kan ada tuh yang viral, bener kan? Nah, jual ginjal jadi alternatif. Aduh. Ya kan? Biar bisa nih bangunin rumah orang tua di kampung, biar status sosial naik, ngapain jual diri Pak online. Bagus. Tingkatkan terus. Terus diviralin, masuk TV. Masuk TV. Bagus. Kan bener. Plus 62 hebat. Aduh Pak, udah di jurang Pak. Kita kembali ke topik kita, pemukulan. Balik lah. Nih ya. Tadi kita dapat di mana ya, kekerasan mulai dinormalisasi. Kedua, budaya gengsinya luar biasa. Yang ketiga, tentang sosial media yang ya budaya instan ya. Instan culture-nya berkembang sangat pesat di sini. Kita kepingin udah ke barat-baratan nih. Padahal orang barat ke sini karena kita punya budaya timur. Lah kitanya niru budaya sono. Mau jadi kita apa? pengen ke budaya barat, tapi mental kita belum ke budaya barat. Betul. Nah ini banyak terjadi nih. Kita kepingin berlagak negara maju, padahal udah jelas negara miskin. Itu permasalahan di sini tuh sangat amat kompleks. Mau dibicarakan segimanapun, kalau orang yang melek juga tidak punya suara, ya percuma. Iya. Iya. Bener. Mental Indonesia itu sangat amat. Dari teman-teman psikologi nih sekarang nih, kira-kira ya orang-orang seperti tadi ya pelakunya nih, enaknya diapain sih? Rehab sih. Gabungin balik aja Pak. Enggak. Kita nggak tahu loh. Ingat, Anda psikolog. Oh iya. Oke, kita Ingat. Kita nggak tahu case-nya dia seperti apa. Iya. Kita harus cari tahu dulu. Ini pelakunya bapak-bapak, korbannya ibu-ibu kan? Korbannya bapak-bapak. Bapak-bapak versus bapak-bapak nih. Iya. Nah, cerita harga diri. Oke, kita kembali nih. Tadi ada solusi menarik nih. Gebukin balik. Kira-kira habis digebukin efek jerah atau malah panggil teman buat gebukin lagi? Biasanya manggil teman itu. Biasanya. Enggak jadi solusi nih. Kita next ke ibu nih gimana nih? Malah makin ini loh, makin dia balas dendamnya luar biasa. Ini calon-calon psikolog masa depan yang berbahaya nih. Oke, kita kembali ke ibu nih. Bu, kasih rehab. Rehabnya diapain bu kira-kira? Ya, Enggak dong, jangan. yang enggak lah kan. Sutradara sukanya setrum ya. Banyak loh, ada terapi-terapi. Kan kita masih belum ke sana ya. Belum tahu juga terapi-terapinya apa. Mungkin kita pakai pertolongan pertama dulu untuk menenangkan dia. Habis itu barulah kita janganlah Pak. Tanya baik-baik aja. Ya tanya baik-baik lah dulu. Kalau Tanya enggak emang baik-baik. bisa tanya baik-baik, kan panggil pihak berwajib nih buat pegangin dia. Aja langsung ke rumah sakit jiwa. Orang kayak gitu mah harus nanganin psikiater. Kalau psikolog mah udah nggak bisa. Suntik mati. Enggak, Tahu. obat penenang dong Pak. Obat penenang. Obat penenang. Ya. Iya, kan bisa aja toh. Benar-benar obat penenang kan masih banyak tuh. Kalau sudah obat-obat saya ekstrim penenang. tadi ya, tolak langsung pukulin, masih ada harapan sembuh nggak nih secara mental mereka? Kemungkinan sembuh ada, tapi kemungkinan untuk kumat kambuh lagi ya ada juga. Kembali ke dirinya sendiri sih Pak. Kalau dia memang ada niatan untuk sembuh, pasti bisa. Tapi balik lagi dia ada pakai nggak? Oke. Banyak loh. Kalau kita gali orangnya ini dia pakai nggak? Kalau pakai atau minum alkohol, mungkin yang Oke, pengaruh eksternal yang menyebabkan emosi meluap sesaat ya. Iya. Nah, ini hati-hati ya buat teman-teman di luar sana yang masih jadi pecandu, hati-hati, mungkin kalian besok masuk jeruji juga ya. Pak Sutradara seneng banget kayaknya. Pensiunan Pak. Pensiunan. Bapak ada Bapak ada yang mau diungkapkan unek-uneknya? Enggak apa-apa. Kasih mic. Saya kasih nih. Mau curhat. Curcol aja Pak. Oke, kita kembali ya. Ada pengaruh tentang harga diri yang terluka saat ditolak. Kita kembali ke Bapak lagi nih. Pak, penolakan paling
menusuk di hati waktu ditolak ngapain Pak? Kalau saya ya kabur aja sih Pak. Maksudnya kabur dalam artian tuh ya sudah mau sesakit hati apapun. Toh juga orang kita salah tempat gitu loh orang. Nah, dalam hidup ini pernah ditolak yang sakit banget tuh waktu ditolak apa Pak? Ditolak apa ya? Cinta. Enggak sih, enggak terlalu mikir. Kali beli mie ayam di dagang bakso kan masih deket tuh. Nggak ada Pak, mie-nya habis semua marah gitu. Enggak sebodoh itu saya Pak. Oh, belum ya, Habis ya udah cari dagang lain. Beli rinso di toko ini gitu. Enggak mungkin. Paket sama ukuran mungkin. Beli sandal, ternyata sandal bayi. Dibalikin nggak boleh gitu. Pukul kurirnya. Enggak. Sabar bisa nggak Saya Pak? tidak saya tidak sebarbar itu ya. Kok Bapak itu ikut emosi ya? Ini lama-lama sutradaranya ngeselin juga ya. Udah kita dilempar di jurang. Buat Makin- seorang pria nih. Ditolak itu bikin harga diri hancur nggak? Kalau untuk pribadi saya ya, enggak juga. Nggak ya. Kalau saya Oke, kita ke Ibu nih. Bu, ditolak itu bikin harga diri hancur nggak? Tolaknya apa dulu? Apa aja? Suatu penolakan keras dalam hidup bikin harga diri. Ditolak orang terdekat, ditolak keluarga, ditolak PDKT-an. Harga diri sih enggak ya paling. Udah deketin, segala upaya cara nembak, wah ditolak. Padahal perempuan Kalau udah sedih kali. kalau saya ya, kalau harga diri sih enggak ya, enggak yang terlalu, cuma kecewa. Kecewa ya. Kecewanya itu yang udah sampai ya udah saya nggak peduli dengan orang itu. Nah tuh nih, dengerin nih teman-teman di luar sana yang kena tolak harga dirinya hancur, murah sekali harga diri kalian. Iya kan? Wow. ya kita cari kesempatan lain lah. Nah tuh masih Tolak banyak yang cinta ya lain. cari lah. Cari yang lain masih banyak men. Harga diri Tolak kalian belum kerjaan, semurah buka itu ya. usaha. Nah, Iya kan masih banyak duh. Betul. ya, tadi kita belajar banyak nih. Satu tentang regulasi emosi yang lebih baik. Ya banyak ya. Kenapa mereka atau banyak orang-orang kadangkala dengan sedikit penolakan langsung tersinggung. Ya, kalau kalian masuk tipe seperti itu hati-hati. Mungkin kalian butuh penanganan karena harga diri kalian sangat rendah sekali ya. Harus pakai barang mewah, harus pakai kendaraan keren biar berharga, harus flexing biar kelihatan wow. Itu orang-orang murah ya. Orang-orang yang harga dirinya baik, otaknya bener, nggak perlu flexing. Karena semuanya udah ada dalam diri. Bener. Yang masih koar-koar di luar sana, wah kendaraanku ini, aku pakai jam ini, wah kalian harga diri rendah, hati-hati. Bener. Oke, kita kembali lagi nih ngata-ngatain orang terus. Tapi dari kisah token listrik tadi ya, kita belajar satu hal loh. Yang pada mungkin di sekitar kita, ya kan? Itu bukan meteran, tapi nalar manusia udah mulai berantakan ya. Untuk cerita-cerita seperti ini kan baru salah satu contoh kasus ya. Kalau kita cari ya orang-orang nggak bisa kontrol emosi. Kemarin banyak kita sempat angkat ya. Salah kirim barang, beli barang ori, datangnya KW, kurirnya dihajar. Bener. Nah iya Nah ada lagi kasus kan Pak yang COD, padahal dia udah COD tapi ternyata nggak mau dibayar, kurirnya dimarahin. itu ada juga yang sampai kurirnya dipiting malah kan. Nah, dihajar. Makanya kalau Iya, kita cari itu sangat amat banyak kasus-kasus yang ini. Kalau kita lihat kasusnya makin banyak atau kasus-kasus ini baru terungkap menurut teman-teman di sini. Kayaknya Kalau menurut saya kayaknya baru terungkap kayak Pak ya, karena memang di zaman sekarang kan Apa-apa. media sosial tuh lebih gampang gininya berkembang pesatnya. Menurut Viralnya teman-teman lebih berarti gampang. memang sudah sejak zaman dulu memang regulasi emosi di plus 62 ini memang udah agak berantakan ya. sangat amat parah. Iya. Apalagi sisi mental ya. Berarti nggak makin tidak ada perubahan ya, tidak ada memburuk tapi memang udah buruk gitu ya. Memang udah buruk. Memang udah buruk. Berarti nggak ada penurunan keburukan ya. Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada sih. Ampun ya, Pak Sudal. Ada peningkatan nggak? Ada Sutradara peningkatan udah nggak? gini, aku tidak berani. Bukan saya. Ada peningkatan lebih baik nggak emosi kita di zaman sekarang? Kalau teman-teman kan yang di dunia psikologi tahu banget nih. Dari generasi dulu nih, kita lihat skop kecil lah ya di 62 kita, nggak usah dunia lah ya, kejauhan. 62 kita makin kesini ini makin baik pengelolaan emosinya apa makin buruk kira-kira? Atau sama aja? Sebenarnya kalau bilang makin baik, ya makin baik ya. Karena sekarang kan anak-anak zaman sekarang udah berani speak up. Beda sama generasi dulu yang lebih mendem. Apa-apa mendem, tahu-taunya. Kalau anak-anak sekarang dia berani, apa yang memang dia tidak suka, dia ungkapkan. Apa yang memang dia buat dia ada ganjal, dia ungkapkan.
Cuma masalahnya itu apa-apa tuh ditelan mentah. Itu yang buat. Oke. Berarti perubahannya makin baik ya. Satu sisi makin baik, satu sisi ada negatifnya. Kalau dari bapaknya gimana nih Pak? Ya kalau saya sependapat aja sama dia Pak. Berarti kalau punya anak di rumah atau ada generasi yang lebih muda atau junior di tempat kalian belajar, tanya panjang lebar, komplain sama kalian, respon kalian apa? Dijelasin secara baik-baik dong. Dijelasin. Nggak langsung bilang kamu ini masih muda udah ngeyel banyak ngomong nggak ya? Kita malah Enggak. kita bangga kan ya malahan. Karena lebih apa sih namanya itu kalau Jadi anak nggak dengerin orang tua, ngelawan, jawab lagi nggak ya? bukan, enggak dong. Itu generasi bapak loh Pak. Itu kan generasinya bapak seperti itu. Generasi kita kan enggak Pak. Sayangnya saya nggak besar di lingkungan manusia ya. Saya di antara para hewan itu Sudahlah. hukum kita beda. Hukum rimba ya. Hukum rimba lah. Senior berkuasa, junior mau ngomong. Loh, banyak loh senioritas nih masih terjadi loh tapi untung. Tapi benar loh. Di tempat kalian kan seniornya baik-baik nih kayak begini yang dua. Coba di tempat-tempat lain. Wah, salah dikit sundut rokok pukulin loh, salah. Ntar jadi korban lagi. Iya sih. Kasus-kasus bullying. Iya benar. Senggol terus. Saya tahu itu kasus itu. Anggota itu kan. Aduh. Wow. Udah di jurang nih. Jangan deket-deket saya ngomong kayak gitu. Kita lihat ya sudut pandang psikologinya ya. Dari teman-teman ini kan udah senggol-senggol nih sekalian saya tanya dikit nih. Dunia pendidikan kita. Ya kan? Baik itu yang formal maupun non formal, perlu nggak sih didampingin psikolog? Sangat amat perlu. Ya, perlu banget. Itu yang pertama. Yang kedua, psikolog-psikolog yang dilahirkan itu yang muncul sekarang di Indonesia kan banyak psikolog-psikolog ini ya sekarang muda gensi-gensi psikolog yang ya banyak followernya lah. Udah layak nggak mereka untuk pegang? Enggak. Kalau memang mereka memiliki kompetensi, kenapa tidak? Cukup banyak nggak yang memiliki kompetensi di negara plus 62 ini? Yang saya tahu, Atau yang penting udah mirip-mirip para sahabat berjas putih kita yang dulunya mengabdi untuk menyembuhkan masyarakat, sekarang ngabdi buat duit, men. Apakah psikolog juga udah ke arah sana? kalau untuk itu, jujur saya nggak tahu ya, dan nggak peduli juga, karena memang insya Allah saya tidak akan seperti itu gitu loh. Oke, kalau saya tanya sama teman-teman berdua nih, dibayar mahal, tapi konseling nggak bener, atau konseling dengan baik, tapi akhirnya harus kasih sukarela. Mending kalau saya Yang kedua ya, sih. yang kedua Pak. Wah, berhati mulia mereka nih. Iya. Ya Kita gimana? juga nyari sih kan kita juga ngambil jurusan psikolog. Tujuan awal kita apa? Kalau kita emang cari uang, ya mending cari manajemen, ya kan? Iya. Buat apa? Kalau kita apa-apa ngasilin uang, apa-apa kasihin uang, bukan membantu orang. Nah ini denger nih teman-teman psikolog di luar sana ya, hati-hati ya. Kalau kalian masih cuma pikirnya duit, mungkin kalian salah jurusan. Kuliah lagi lah, biarpun udah jadi psikolog masih bisa ambil jurusan lain. Manajemen juga boleh. Daripada kasihan loh kita nanti melahirkan generasi ke depan yang mirip-mirip tadi ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak. Ujung-ujungnya nyalain siapa? Salah pola asuh lah. Orang tua zaman dulu disalah-salahin. Pada media sosial sekarang juga salah. Nah, Iya sih. ya. Jadi ya kita mesti harus pilah-pilah ya. Beberapa bidang pekerjaan ujung-ujungnya nggak selalu duit, Benar. ya kan? Duit itu kalian dapat dari hasil kalian bekerja yang baik. Kalau kalian targetnya cuma duit ya berbisnis aja lah. Jadi Benar. pedagang Ya. mending. Kita kan udah abad berapa nih? 21 ya. Duit segalanya, materi di atas segalanya itu pemikiran abad 17, kalian terlambat 300 tahun. Purba sekali. Udah sangat. Ada kenal yang masih suka flexing nggak tuh di scrollan? Kalian purba jawabnya gitu. Otak kalian ketinggalan, sok pinter kita bilangnya. Oke, kita kembali ke topik. Berarti penting banget ya untuk didampingin dan harapannya ya psikolog-psikolog kompeten lah yang mendampingi ya. Dan tetap perlu kerjasama. Kayak gini loh Pak. Aduh, mau senggol sensor lah ya. Siapa mau disenggol? Ini sebelah senggol. Udah disenggol kemana-mana masalahnya ini. Nah, sekalian Bapak aja kan udah. tadi bilang kayak tenaga pendidik nih. Nah, dunia pendidikan, kenapa perlu psikologi? Ya, kalian tahu lah ya, gimana dunia pendidikan kita saat ini. Ya kan? Zaman sekarang kayak pendidikan budi pekerti yang kayak dulu itu udah tidak ada. Terus bimbingan konseling sudah tidak ada.
Alhasil apa? Mental-mental anak zaman sekarang sangat amat tidak baik. Kasus bullying makin parah. Dikit-dikit orang misalnya kena nih anaknya berantem udah manggil orang tua. Guru yang main ini. Itulah kalau kenapa guru BK itu harus sangat berperan penting di semua sekolah. Bahkan di dunia di universitas pun harus ada loh pendamping psikologi itu. Karena kita nggak tahu loh, bullying itu zaman sekarang makin parah, mental anak-anak itu makin tidak baik. Nah ini ternyata ada penurunan ya, akhirnya terbongkar sistem pendidikan. Katanya udah direvisi-revisi bolak-balik. Percuma kurikulum bolak-balik. Masalahnya gini juga loh, pelaku bullying itu mereka sudah dipanggil orang tuanya. Si orang tua ini malah membela anaknya gitu loh. Karena pasti orang tua nggak terima anaknya kayak gitu. Nah itu. Tidak terima dibilang bahwa si anak nih kayak gini kan mereka tidak terima juga. Berarti salahnya siapa nih? Orang tua lagi kalau dari sana dong, karena tidak mendengarkan cerita dari kedua belah pihak. Nah nih ingat ya, para orang tua yang sumbu-sumbunya pendek ya, hati-hati ya. Mungkin kalian perlu segera mencari psikolog atau psikiater terdekat. Mungkin kalian sumber masalahnya bukan anak kalian ya. Dan biasanya kalau dianggap sumber masalah nggak mau, apalagi orang tua. Aku selalu benar, hati-hati. Karena mungkin kalian yang bikin anak kalian mungkin masa depannya berantakan ya. Benar. Nah anak sekarang tuh harus loh didampingi sama psikolog. Kalau enggak ya nggak ada takutnya, kok nggak ada salahnya kita pergi ke psikolog. Nggak bakalan dicap orang yang tidak baik gitu loh. Salah satu kayak artis nih ada anaknya yang memang udah didampingin sama psikolog. Mentalnya juga aman kan, dia juga untuk menyelesaikan masalah juga baik kayak gitu. Konseling ke psikologi berarti nggak harus ke psikolog, nggak harus gila dulu ya? Enggak, ngapain? Kalau mau gila ya ke psikiater langsung. Yang normal boleh datang ya? Boleh banget boleh malahan. banget malah. Saya kira harus gila dulu saya baru ke psikolog. Ngapain? Kan belakangan lagi keren tuh, dikit-dikit wah saya bipolar, saya NPD, bangga banget sakit jiwa. Bener. Nah itu. Kalau yang gitu gimana nih? Bener-bener kepingin psikolog karena merasa dirinya gangguan jiwa. Nggak, mereka ngapain ngaku-ngaku saya bipolar, orang saya aja apa namanya, nggak mau dibilang kayak self-diagnose. gitu. Kan keren tuh, dikit-dikit saya self diagnose dari mana? Google. Dari Google ya, Google tidak 100% akurat. Kadang perlu orang ahlinya langsung yang menjelaskan. Bener, kan ada tes-tesnya lagi. Nah itu ya belum tentu benar, tapi kita harus kasih acungin jempol lah buat kalian yang berani speak up bahwa kalian gangguan jiwa ya. Karena kalian mungkin ya, dengan kalian ambil tes online asal-asalan dan kalian membranding diri kalian terganggu untuk cari perhatian, kalian mungkin memang gila. Banyak ya, hati-hati ya. Di luar sana banyak ini, hati-hati. Harapannya ya dari podcast-podcast seperti ini kita belajar ya kan. Gak harus gila, psikolog, kita bisa konseling. Dan jangan pede kalau gangguan jiwa. Bener. Tapi perbaiki diri. Kalau sudah tahu otak bermasalah, diperbaiki. Bukan Koar-koar. bukan malah makin perburuk. Nah. Kalau mau curhat ya ke psikolog aja kalau memang benar-benar ingin cari solusi ataupun cuma didengar. Karena kalau kita curhat nih sama teman, belum tentu kan kita dapat solusi, malah adu nasib. Curhat di story. Aduh, ya bisa juga. Ya memang bisa kan. Tapi Curhat di story, terus impact-nya ke kita dapat apa? Nah, kan belum tentu juga ada Solusi yang juga suka kita sama nggak dapat, didengar juga kita nggak dapat. Nah benar, ya kalau emang ada yang suka, Kalau malah ada di yang kompon, diobrolin dari belakang, tahu nggak si ini. Nah, Dia lagi ini nih, gitu. Mending mana? Curhat di story atau langsung pukulin yang kita nggak suka? Boleh. Pukulin. Mending dah dua-duanya dong. Gak genah banget kayaknya gini anjir. Berarti pelaku-pelaku yang tadi nih, pelaku ini mendingan dia curhat di story aja nggak ya? Daripada dia pukulin dagang yang nggak jual pulsa aja. Mungkin ya. Lebih Lebih sehat aman berarti curhat di story kan. Mending ke psikolog aja deh. Mending ke psikolog ya. Kalau kasusnya dia itu udah psikiater kenanya, gitu. Nah. Iya. Udah parah. Psikolog bisa, psikiater bisa deh. Pokoknya yang punya kompeten lah. Bener, yang untuk bidang menangani, ahlinya. Dan masalah untuk yang seperti circle itu. paling kecil nggak ada salahnya untuk para keluarga yang merasa ada sedikit atau ada banyak gangguan emosi di dalam keluarga kalian, ya minta konseling keluarga. Karena itu bisa bantu. Banyak kok Meminimalis. tenaga-tenaga ahli. Betul, sekarang udah banyak tenaga-tenaga ahli yang siap terjun di lapangan, dan ingat cari yang kompeten. Kompeten. Bener. Tidak semua psikolog itu tidak kompeten, sekali lagi. Tapi tidak semua psikolog itu juga kompeten ya. Iya. Karena sama seperti bidang-bidang yang lain lah. Ini kembali ke manusianya ya, pinter-pinter kita yang melihat lah ya.
Biarpun mungkin seperti yang kapan hari yang cerita petugas medis kita psikopat, nggak ada tes psikopatnya lah ya. Sekarang sudah ada, habis ada kasus baru kasih tes, pintar. Setelah ada kasus. Sudahlah. Kan udah biasa di sini, kasus dulu lah, baru ada penanganan. Viral dulu ya. Viral dulu lah. Viral dulu baru diginiin. Namanya juga Kembali ke sistem pendidikan ya. iya. Seingat zaman saya dulu ya, ada pelajaran namanya PMP ya, Pendidikan Moral dan Pancasila. Nah, Ini kalau kita keluar off topic sedikit ya. Ada sedikit kalimat yang saya sampai hari ini masih ingat loh. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Tapi berapa tahun terakhir kayak kepentingan golongan di atas kepentingan negara. Ini mulai sakit jiwa nggak negara nih? Iya. Psikologinya gimana nih? Bukan negaranya kayaknya ya. Orang-orang yang di sekitarnya itu. Berarti mereka semua gagal lulus SD ya Yang sebenarnya? itu. Iya. Itu pelaku-pelaku Iya, yang yang gagal itu. lulus SD berarti ya? lebih ke kayaknya dia itu kalau bilang kita NPD juga kita salah ya. Orang-orang sakit jiwa? Aduh, nggak ikut deh saya. Ya, bilang aja narsis ya. Takut. Ya NPD lah. Oke, kita back to topic lagi nih. Itu kan hal-hal kecil dan sederhana. Dan sebenarnya itu sangat banyak memberikan dampak bagaimana seorang anak akhirnya menempatkan diri mereka di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar bisa damai. Tapi Pak, maaf ya tak salah. Kita kan ada 5 sila tuh. Apakah semua sila itu terrealisasikan di negara ini? Nah, karena waktu nyusun sila dulu nggak didampingin psikologi mungkin. Mungkin ya. Nggak ada psikolognya tuh waktu bangun. Iya, nggak ada sih Pak. Sila berapa itu ya? Astagfirullah. Keadilan, ya itulah pokoknya. Ya, kembali lagi ya, kita nggak bisa revisi Pancasilanya karena itu sudah yang terbaik ya. Yang kita bisa revisi apa? Bagaimana caranya agar memang sila-sila ini bisa tertanam baik di dalam pola pikir generasi-generasi kita dan masyarakat. Dan disinilah tugas teman-teman dari psikologi yang turun. Ya kan? Bagaimana? Kan sekarang kita susun kurikulum yang penting apa? Bisa menguasai materinya, tapi nggak bisa implementasi. Benar. Ini kan banyak. Benar. Nah ini juga sebenarnya kalau kita bilang ada sangkut pautnya dengan pengetahuan dari teman-teman di sini. Ya kan? Sekarang anak ya, sekolah aja udah takut, udah males. Pelajaran A, begitu disebut pelajaran udah kebayang muka gurunya, aduh dia lagi. Gimana bisa paham ilmunya kalau bayangin gurunya aja udah males. Nah ini kan juga sebenarnya yang dididik atau kan di sekolah banyak kan taruh guru BK untuk apa? Untuk mengkonseling murid-muridnya. Guru-gurunya juga perlu dikonseling, tenaga pendidiknya juga perlu dilatih emosional yang baik. Benar. Tenaga pendidiknya juga harus dilatih punya mental dan keberanian. Nggak dikit-dikit wah ini anak berantem, anaknya si orang ini lapor orang tuanya lah, saya takut kena korban. Nah ini banyak. Berarti mental pendidik kita juga perlu diperbaiki kan seperti itu. Benar banget. Setuju sih Pak. Ini kan cukup banyak yang Karena terjadi. kalau nggak dari tenaga pendidik dan orang-orang yang ya kembali ke lingkungan keluarga. Pokoknya lingkungan yang membuat si anak ini gimana caranya biar lebih baik gitu loh. Oke, nah ini dia. Oke, saya ingin tanya nih terakhir nih. Terakhir beneran. Dari ibunya dulu deh. Bu, ada pesan nggak Bu buat para sahabat di luar sana agar pelaku-pelaku yang seperti tadi ya, yang kita udah nggak mungkin lah anggap dia manusia normal ya. Kalau dia hanya bodoh itu nggak mungkin sebodoh itu kan seperti itu ya. Agar tidak ke depan hal-hal seperti ini banyak terjadi atau mungkin terjadi lagi. Apa sih yang perlu dilakukan dari generasi atau skup yang paling kecil lah keluarga ya ke anak-anak sehingga hal-hal seperti tadi untuk mengelola emosi ini nggak terjadi lagi. Yang tadi saya bilang sih ya, kita harus benar-benar nanemin nih sikap yang baik kepada anak. Kayak diajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Terus kalau ketemu orang yang memang seperti case-nya yang tadi itu gimana cara kita menanganinya. Terus gimana kita, ya semua kembali ke keluarga sebenarnya dulu. Kalau internnya udah baik, untuk mengatasi hal-hal yang lebih kompleks lagi pasti bakalan bagus gitu loh. Ibaratnya kayak gimana ya, lebih kalau ketemu dengan case yang gitu tuh kan kita harus lihat dulu nih orangnya seperti apa. Jangan langsung terlalu ngejudge karena anak-anak zaman sekarang langsung ngebully kan, langsung seperti apa. Kita harus benar-benar tahu nih, ternyata anaknya seperti ini. Kita mendekatkan dia, kasih tahu yang benar, atau kita
apa ya, pokoknya kasih pengarahan yang lebih baik lah. Intinya dari intern dulu. Kalau internnya udah nggak baik, pasti bakalan banyak kok anak-anak yang seperti itu. Oke, anak-anak sumbu pendek banyak terlahir dari mereka yang internalnya berantakan gitu ya. Benar. Jadi kita harus perbaiki internal lah, family yang paling kecil ya. Kasih contoh, ingat nih, kasih contoh. Orang tua bilang, "Anak, kamu sabar ya nak." Tapi orang tuanya marah-marah sambil teriak, percuma. Bener, kayak ibaratnya misalnya nih orang tua berantem depan anaknya. Apakah anak itu akan merekam? Udah pasti. Wah, kemarin saya lihat nih ibu sama bapak berantem. Dia akan ulang lagi di sekolah mungkin. Case yang seperti itu gitu loh. Mereka belajar dari lingkungan terdekat dan kalianlah guru-gurunya ya, para orang tua. Kalau belajar, aduh, pokoknya nggak ada habis-habisnya kalau bahas itu. Oke, terima kasih. Ini bagus, kayak luar biasa. Kita menuju ke bapaknya deh, Pak. Ada pesan apa, Pak? Kalau dari saya hampir sama ya kayak Ibu Buni ini. Cara ngedidik anaknya itu yang benar, dan kalaupun memang si anak sudah terlanjur, jangan malah ditambah dikomporin gitu loh. Kayak dirangkul gitu aja, Pak. Benar. Dengan cara jangan dimarah-marah, mungkin cara ngasih taunya dengan penuh kesabaran lah. Walaupun marah ya kasihlah hukuman, efek jerah lah istilahnya. Efek jerah yang nggak buat dia trauma, ya kan? Iya benar. Nah, ini menarik ya. Ingat, seringkali marah-marah nggak pernah jadi solusi. Ya, marah tuh bukan buat dipamerin, ya kan? Marah nggak pernah ngasih solusi. Dan menunjukkan kemarahan di mana-mana, apalagi teriak-teriak, nggak pernah memberikan solusi, apalagi mendidik. Jadi untuk para sahabat di luar sana, obrolan podcast kita yang kita obrolin dari tadi sampai saat ini belum tentu benar. Benar. Tapi juga belum tentu salah. Paling nggak harapan kami apa sih? Kalian lihat sudut pandang lain. Dari tentang cerita ini kita belajar. Emosi tidak menyelesaikan apa-apa. Pingin beli pulsa, ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Viral kasusnya. Ya, jadi ya dari sini kita belajar mengelola emosi lebih baik ya. Nggak ada salahnya bersabar, kan peribahasa zaman dulu, mengalah bukan berarti kalah. Sabar aja. Ya kan, kalau kalian nggak paham, dia nggak jual pulsa. Padahal setahu saya jual pulsa. Mungkin kalian bodoh. Kalau bodoh jangan marah, belajar. Ya kan? Ini kan banyak nih di luar. Udah bodoh marah-marah lagi, jangan, kurangi. Belajar. Belajar coping mechanism juga. Ini kan banyak nih sudah bodoh, suka marah-marah, nggak mau belajar, punya anak lagi. Aduh. Jangan. Oke, kita harus perbaiki. Ingat, kita nggak bisa minta orang lain merubah kita. Yang bisa merubah kita siapa sih? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ayo kita sama-sama berubah lebih baik. Semoga di podcast ini ada pemahaman hal positif yang bisa diambil. Benar. Kita jumpa kembali di sesi-sesi selanjutnya dengan topik-topik lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye.